Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana Ramadan ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana Ramadan ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, para asatiz wal asatidah, wabil khusus sahibul bait Ustazah Hajah Ni'mah binti Kiai Haji Abdul Rashid beserta keluarga, Kakanda Ustazah Hajah Hamimah binti Haji Abdul Rashid yang sedang, orang tua yang sedang akekahan, ya, Bapak Alim beserta Uti. Semoga anaknya menjadi anak yang saleh. Amin. Perempuan. Jadi anak yang salehah. Amin. Sehatul afiah, panjang umur dan penuh dengan keberkahan. Para jamaah sekalian yang hadir di kesempatan kali ini, mudah-mudahan langkahnya datang ke tempat ini, ke majelis ini, menggugurkan semua dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kita. Allah jadikan rumah tangga kita tambah sakinah, mawaddah, rahmah, anak-anak yang soleh dan solehat. Kita baca Al-Fatihah, pertama kita hadiahkan untuk guru kita, orang tua kita, khusus kepada Abuya Bapak Syekh Almarhum Ki Haji Abdul Rashid bin Haji Abdul Kiram Al-Ali Al-Allamah wa sahibul kitab Al-Habib Abdul Rahman bin Saghat wa walidina wa walidikum. Sebutin nama orang tua kita masing-masing, ya, beda kepala juga. Sebutin namanya Al-Jami'al Muslimin wal Muslimat wal Mu'minin wal Mu'minat kana syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selagi saya lupa buat abang kita, Bang Haji Saleh bin Haji Salmi, ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian, pengajian kita ini diawali hari ini kebetulan berhubungan dengan akekahan cucu kita, ya. Cucu kita yang bernama Hawa Alfia, ya. Ini sudah hari keberapa? 40 pas umurnya 40 hari. Ada pertanyaan,
di masyarakat itu akekahan itu sampai kapan batas waktu itu secara fikih ya. Kita mengenal dari hadis di hari ke-7. Di hari ke-7 itu kalau kita bisa kagak repot mampu di hari yang ke-7 di akekahan, dicukur rambutnya, kemudian dikasih nama, ditahnik, kasih apa? Korma yang halus taruh di lak-lakan mulut kita. Kemudian cukuran rambutnya itu ditimbang, dihargai dengan emas, ya. Berapa hasilnya dibagikan, gitu. Kalau nggak bisa di tanggal 7, boleh di tanggal 14. Nggak bisa di tanggal 14, boleh tanggal 21. Terus begitu dan seterusnya. Ya, Rasulullah juga dulu mengakekkan dirinya sendiri ketika beliau sudah dewasa. Boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi selagi kita di awal-awal sibuk masih atau misalnya kagak ada, ya itu kagak wajib. Ketika kita ada, boleh. Dia kagak baku, jangan ribut, Pak harus 7. Tanggal 7 kita belum punya apa-apa, memotong apa nanti. Ya, jadi hukum Islam fleksibel. Kita bisa tanggal 7 di tanggal 14, 21 dan seterusnya semampunya. Ya, itu berhubungan dengan akikah. Ya. Nah, bedanya kalau akikah dengan kurban. Kalau kurban boleh kambing, ya, boleh sapi, boleh kerbau, boleh onta. Kalau akikah, memang ada ulama yang mengatakan boleh juga. Tapi kalau melihat hadisnya kambing, bagi laki-laki 2 ekor, bagi perempuan 1 ekor. Kalau mau dilebihin boleh nggak? Nah, boleh aja. Ya, beli kambingnya juga ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, ada yang gede, boleh nggak? Boleh. Lagi-lagi kembali kepada kemampuan. Ya, jadi kita melakukan sebuah amal pertama dengan ilmu, biar paham. Kedua niatin naqtadi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti, mencontoh, meneladani Nabi. Jadi ada keberkahan. Ya, karena hidup ini kita umat Rasul semuanya ajarannya sudah ada dari Nabi. Dari mulai bangun tidur sampai tidur sudah ada bimbingannya. Mau bangun tidur dibimbing suruh doa, gitu ya. Mau ke toilet ada doanya. Kita mau cebok ada doanya. Mau keluar ada semua tuh. Tapi ingat apa kagak kata baca. Ya, pelan-pelan diamalin itu. Ya. Nanti dalam majlis ini insyaallah kita pelan-pelan juga nggak apa-apa. Diawali kita bacaan dalam sholat, ya. Barangkali ada ibu-ibu kita yang belum hafal, gitu. Nggak apa-apa. Kelihatannya kayak anak-anak, tapi ternyata itu bermanfaat. Ya. Saya pernah dulu pengajian di daerah Cibitung begitu. Ternyata dengan begitu ibu-ibu yang gak bisa merasa senang juga dibimbing. Kalau ngaji udah tinggi-tinggi, ternyata ibadah yang dasarnya belum bisa. Nah, dengan baca bareng-bareng lama-lama jadi bisa, gitu ya. Hari ini insya Allah kitab yang kita ambil sepakat dengan Ustazah Nikmah, kitab Durusul Fiqhiyah. Kenapa saya ngambil kitab ini? Yang pertama, kitab ini kita dulu pernah belajar dengan paman saya, orang tua juga, Ustazah. Biar silsilah ilmunya nyambung. Ya, kita pernah belajar. Kemudian yang kedua,
Ini uslubnya mudah, ya, mudah dipahami, mudah dikaji, agar kita bisa pelan-pelan memahami tentang seputar fikih. Ini baru fikih yang bersifat ubudiyah, gitu ya. Pelan-pelan, dan kemudian yang bersifat kemasyarakatan dan sebagainya. Mudah-mudahan istiqomah ini pengajiannya, ya. Kita ngaji sebulan 2 kali, bukan tiap hari, bukan, sebulan 2 kali. Setiap hari Selasa, berapa ya? Nah, dari jam, ya, dari jam 1:30 sampai sebelum asar, ya. Kalau yang pegel bisa belonjor lagi, gitu ya. Jadi ngajinya di Selasa pertama dan Selasa ketiga. Di istiqomah itu ya. Jadi Bapak Ibu, dalam hadis ada pahala yang luar biasa Allah berikan. Jadi kita duduk begini nih, niatnya karena Allah, itu lebih baik dari orang yang sholat 1000 rakaat. Kalau malam-malam kalau sholat berapa rakaat? Ya, ini luar biasa nih keutamaan majlis. Yang kedua, lebih baik daripada orang yang menjenguk orang sakit 1000 kali. Kalau itu nggak berapa kali kita jenguk orang sakit. Ya, coba tuh begini dulu. Tapi niatnya lillah karena Allah. Yang ketiga, lebih baik, lebih afdal daripada orang yang ikut mengusung jenazah. Ibu kan jarang ngusung jenazah ya. Nah, makanya tuh pahala itu. Ya. Jika ngajinya niatnya lillah karena Allah. Ya. Karena itu kita awali, kita baca niat bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, sekarang buka kitabnya. Ya, ini kitab apa judulnya? Apa namanya? Ad-Durusu Al-Fiqhiyah. Kitab ini ada 4 jilid. Jilid pertama, jilid kedua, jilid ketiga, jilid keempat. Ini kita sudah hebat, langsung jilid ke-4. Soalnya ngaji rata-rata 4 ke atas. Tadi ustazah mintanya Fathul Qorib. Wah, model Fathul Qorib itu
tulisannya lebih kecil-kecil lagi, ya, uslubnya lebih ribet. Nah, tapi pemahamannya sama, ya, semuanya fikih Imam Syafi'i, al-mazhab asy-Syafi'i. Maksudnya apa? Disebut al-mazhab al-Imam asy-Syafi'i, ibadah kita ngikutin tata cara beliau Syafi'i, ya. Kita mengenal ada 4 imam, nanti disebutin di sini. Ada Imam Hanafi, Imam Maliki dulu, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Indonesia, Nusantara, Asia Tenggara itu banyaknya al-mazhab Imam Syafi'i. Nah, kita lihat dari awal ya. Nah, ini namanya ad-durusul fiqhiyah. Jadi dicoret tuh artinya, ya. Jadi biar benar-benar ngaji. Nanti apa hikmahnya? Ibu-ibu juga di rumah bisa ngajarin sama anaknya, sama tetangganya, gitu ya. Ad-durus al-fiqhiyah. Durus itu dars, pelajaran, kajian, ya. Darsun ini jamak taksir durus, kajian fikih. Nanti dibahas apa itu fikih, pemahaman apa tentang hukum-hukum agama. Ta'lifun, ya, karangan siapa nih? Al-Allamah As-Sayyid Abdurrahman bin Saghaf As-Saghaf, afallahu anhu wa an walidayhi, amin. Ini namanya kan orang Arab, ya. Lahirnya di Mokkah apa di Kairo apa di Indonesia? Ya, ternyata lahirnya di Indonesia. Ini tahunya dari sejarahnya, ya. Afallahu anhu wa an walidayhi, amin. Di sini dimuatin ada ungkapan doa. Apa itu? Memaafkan. Allah, semoga Allah memaafkan anhu, beliau. Siapa? Mu'allif kitab, pengarang kitab, As-Sayyid Abdurrahman bin Saghaf As-Saghaf, ya. Wa an walidayhi, dan Allah juga memaafkan kedua orang tua, ya. Amin, doa, ya. Semoga Allah mengabulkan. A'ada kitabataha wa tartibaha, ya. A'ada, ya, kitabataha penulisan kitab ini, wa tartibaha, dan susunan kitab ini, a'ada, diulangin, ya, ditulis kembali tulisan ini, susunan ini oleh siapa? Hafidul muallif. Hafid itu artinya cucunya si mu'allaf, pengarang. Siapa namanya cucunya? Hasan Hussein Abdurrahman As-Saghaf, ya. Jadi mu'allif namanya tadi Pak Abdurrahman As-Saghaf, punya anak Hussein bin Abdurrahman As-Saghaf, cucunya Hasan. Jadi Hasan Hussein Abdurrahman As-Saghaf, ya. Begitu. Maktabah Asy-Syaikh Salim bin Sa'ad An-Nabhan, artinya buku ini dicetak oleh Syekh Salim bin Sa'ad An-Nabhan. Sama nggak sama saya? Halaman keduanya ada gambar mu'allif, ada. Ya. Pelan-pelan aja ya. Jadi ini benar-benar ngaji nih. Suratun mujizatun anil mu'allifi. Kalau kagak bawa pulpen, begini aja pakai lidahnya, liwat. Kayak Imam Syafi'i apa? Bawa pulpen semua. Ini sayang mati nih, enggak cuma satu orang enggak bawa ngedapat kitab ya. Ya Allah. Tadi saya beli 10 juga, jaga-jaga tukang lebih habis. Alhamdulillah, semangat di Ustaz. Ya, semangat ya. Apa nanti Ibu besok tinggal nyalin ya. Nyalin. Besok Ustazah bilang ya banyak.
berkah. Jadi Bapak Ibu, ini orang tua daripada ustazah guru kami ngaji itu bisa ngaji ini ya, terus datang kitabnya udah ada dibagi-bagiin sudah. Saya ngajar di Tambun Bekasi, kita juga bisa ngaji, saya beliin aja dulu bagi-bagi. Ini namanya sedekah kitab, ya pahalanya berkah ya. Taib. Jadi siratun mujizatun 'anil mu'allim. Apa sirah? Sejarah. Mujizah ringkas. Jadi sejarah yang ringkas 'anil mu'allif, tentang mu'allif, seorang pengarang. Nanti kalau ada yang rajin nih, terus sampai rumah diturunin, diketik. Oh, bagus tuh. Nanti saya editin tuh. Jadilah ini buku terjemahan ini, tulis di depannya Ustazah Nima dan kawan-kawan, dicetak. Hebat ya, bisa itu. Nanti kita bawa ke penerbit, siapa yang muda yang rajin ngetik. Nah itu, jadi kita ngaji ada hasilnya nanti. Majelis Ta'lim Arafah mengeluarkan terjemah kita. Wah keren. Taib, lihat gambarnya tuh. Nah, orang soleh ya, orang alim, seperti kita melihat Rasulullah. Lihat, huwa al-allamatu Abdurrahman bin Saqab bin Husain bin Abi Bakar bin Imam Wadil Akhtab Umar bin Saqaf As-Saqaf. Jadi pengarang ini huwa adalah dia al-allamah. Ada alim, orang alim. Ini pakai sighah mubalaghah, al-allamah. Berarti apa, ilmunya banyak dia. Ya, ahli ilmu. Ini gelar namanya al-allamah. Ya, kita suka dengarkan al-alim, al-allamah. Berarti dia ilmunya mumpuni itu. Abdurrahman bin Saqaf bin Husain bin Abi Bakar bin Imam Wadi Al-Ahqaf Umar bin Saqaf As-Saqaf. Orang Arab gitu ya, hampir sama-sama, mirip-mirip ujungnya ya. Di mana dilahirkannya? Di Tanah Koja. Wulida fi Madinati Jakarta, Indonesia, am 1309 Hijriah. Ulida dilahirkan, fi Madinati, fi di Madinati kota, Jakarta, Jakarta. Di mana Jakarta? Ya, ibu kota ya Indonesia. Tahun berapa? Am itu tahun 1309 Hijriah. Ya. Jadi ini sama Abah ini artinya nggak tahu jauh, hanya beda 15-20 tahun kayaknya ya. Ntar kita lihat dari ininya. 1922. Ini beliau 22 ya. Ya makanya nggak jauh nih. Jadi bukannya bapaknya Habib Ali yang di Bukit Duri, bukan. Kan juga Abdurrahman As-Saqaf kan, itu bukan beliau. Kalau ini Abah almarhum itu sama beliau emang seangkatan. Ada yang salah paham, buku ini sangkanya karangan beliau, abahnya Habib Ali, bukan. Ya, di atasnya lagi ada sekitar 10-15 tahun kayaknya. Baik. Jadi dilahirkan di kota Jakarta, Indonesia tahun 1309 Hijriah. Nasya'a rahimahullahu fi sabahu fi dari abihi. Ya, nasya'a
tumbuh. Nah ini kan nama juga bicara tentang sejarahnya. Tumbuh dari kecil terus ya, nah saya tumbuh. Rahimahullahu, maksudnya siapa? Allah sayang kepadanya. Ini ada hu kembali ke mu'alif. Ya. Jadi kalau maksudnya artinya Habib Abdurrahman Saghar tumbuh fi sobahu, pada masa sobah. Apa sobah? Masa kecilnya. Fi dari dari rumah. Kada dar itu rumah, darun, baitun, maskanun, marjaun, mambaun, ya. Fi dari abihi, bapaknya. Jadi beliau tumbuh ya dari kecil di rumah bapaknya. Ya kita dah, ya. Wa tarabba, wa dan tarabba dididik, dididik. Fi kanafihi, nah ini ya, fi pada kanafihi, yang pas ini dan pada pengawasannya, ya. Ahsana tarbiyatin, ahsana itu paling bagus, tarbiyah pendidikan, jadi pendidikan yang paling baik. Jadi dia dididik di rumahnya itu dalam pengawasan orang tuanya, diberikan pendidikan yang paling baik. Wa akhadha anhu syattal ulumi ad-diniyati. Wa dan akhadha. Apa akhadha? Akhadha itu mengambil, menimba ilmu, ya, mengambil. Ya, jadi al-alama ini pengarang mengambil anhu dari bapaknya tadi itu. Syattal ulum. Syatta itu banyak, al-ulum ilmu-ilmu, ad-diniyah agama. Artinya apa? Berbagai macam ilmu-ilmu agama. Gitu. Apa aja misalnya? Ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu lughah, ilmu tajwid, nah gitu tuh. Kalau kita juga belajar sama abah kan macam-macam. Belajar nahwu, belajar lughah, belajar fikih, baca hadis, nangkul hadis, kan begitu, ya. Paham? Apa syarat artinya? Banyak. Ya. Al-ulumi ad-diniyah, ilmu-ilmu keagamaan. Disebutin di sini biar jelas. Kal hadisi, seperti hadis. Wat tafsiri, dan tafsir. Wah, setiap wawu artinya dan, ya. Tafsir. Wal fikhi, dan fikih, wa ghairiha, dan lain sebagainya, gitu. Hatta, sehingga, bari'ah, ini bari'ah fil madhi, bari'ah. Ini bari'ah apa artinya? Siap mu'alif ini bari'ah, menguasai. Ya, bari'ah itu menguasai. Ala tariqatis salafus salih. Ya, memahami apa, menguasai apa, ala tariqah, ya, cara salafus salih, ulama-ulama salafus salih. Artinya apa? Menguasai kajian-kajian kitab-kitab klasik. Ya, enak pakai ini ya, pakai apa? Lekar ya. Saya enggak yang ini aja nih, yang suyuk-suyuk. Bener biar jadinya ini enak tuh. Nanti usahanya bisa ngulang lagi ke cucu-cucunya. Ya, ajarin. Bila ibunya abah bidalan. Jadi ingat dulu Ustaz Zainuddin. Ini mah ilmu abah katanya. Kita mulangin doang. Jadi saya mau mulangin kalau Ustaz ini mah. Baik. Jadi paham ya, pelan-pelan ya. Hatta, sehingga bari'ah, si mu'alif ini menguasai, memahami, ya, tariqatas salafus salih, ya, cara salafus salih. Artinya apa? Menguasai kajian-kajian kitab-kitab klasik. Wa mazhabil Imam Asy-Syafi'i, dan memahami mazhab Imam Syafi'i. Radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya.
Nyambung tuh di pertama, nyambung nggak? Nyambung ya. Nah ini kan cerita tuh. Baik. Kemudian akmala dirasatahu. Yang pertama dia belajarnya sama bapaknya di rumahnya tuh. Gitu ya, jadi teladan ini. Orang ngedidik anak sendiri susah banget ya. Allah. Berhasil di rumahnya dididik sampai bari'ah. Dia menguasai kitab-kitab salafus saleh, mazhab Imam Syafi'i. Kemudian enggak puas sampai di situ, akmala. Ini akmalnya fil madi, punya makna menyempurnakan. Siapa? Beliau nih ya, Habib Abdurrahman bin Sakhr. Beliau menyempurnakan dirasatahu, studinya. Bisa menyempurnakan, bisa melanjutkan juga ya. Beliau melanjutkan dirasahnya, sekolahnya di Madinati Siun, ya, di kota Siun. Biasa kalau kita Siun, di mana tuh? Di Hadramaut, ya, Hadramaut. Di mana dia? Yaman. Ya, sekarang di sana ada juga universitas baru namanya Al-Ahqaf. Nah, ini Al-Ahqaf. Anaknya Kiai Haji Dr. Hasbiullah lagi di sana tuh. Ya, sudah tinggal 3 kayaknya udah selesai juga. Iya, selesai pula. Kemudian banyak sudah mulai sekarang kita, anak-anak kita bisa ke Mesir, bisa ke Madinah, bisa ke Mekah, bisa ke Yaman ada ke Trim, ada ke Hadramaut, Tarim, Hadramaut, ya, ada ke Turki, gitu. Taib. Bid'ata asyara aman. Berapa lama nih beliau belajar di kota Siwun, di Hadramaut, ya, selama bid'ata asyara aman. Nah, ini kata-kata bid'ata asyara itu dia sebuah istilah. Ya, istilah itu hitungan dari 3 sampai 9. Artinya disingkatnya kurang lebih asyra 10 aman tahun. Jadi dia belajar di sono, mondok di sana selama 10 tahun. Dulu saya di Mesir 11 tahun. Ya. Wa talaqqa dan talaqqa. Beliau talaqi itu. Talaqqa apa? Beliau menimba ilmu, ya, beliau belajar ilmu. Aktsara ma'lumatihi, aktsara banyak, ma'lumatihi maklumatnya. Ini sudah jadi bahasa Indonesia ya. Artinya apa? Pengetahuannya min dari ustadihi, dari gurunya. Al-alim, orang yang alim, al-kabir, orang yang besar, maksudnya ini udah tokoh dah, ya. Siapa nama gurunya di sana? Al-Allamah Muhammad bin Muhammad Bakathir, ya, Bakathir. Alladzi yang yantahi nasabuhu, yang yantahi menyambung, nasabuhu nasabnya, ila Isratil Kindi, ke keluarga Kindi. Saya kurang paham ya. Ini nama Kindi mungkin ya, mungkin ada orang di sana ya, satu keluarga Kindi. Wa qad nala faqiduna. Nah, istilah ada faqiduna. Wa dan qad nala. Bapak Ibu, kata nala ini fil madi. Nala itu memperoleh artinya. Ditambahin qad untuk menunjukkan ini, menguatkan saja. Wa qad nala gitu. Dan beliau nala. Apa nala? Memperoleh, ya. Faqiduna maksudnya ar-rahil, almarhum, ya. Nama lain kita kan suka almarhum gitu ya, atau misalnya bahasa lain ar-rahil, orang yang rahil sudah pergi ke Allah. Bahasa lainnya juga ini faqid, nah, ya, almarhum gitu.
almarhum kita rahimahullahu, semoga Allah sayang kepadanya, minhum, di antara mereka, ya, al ijazati, ya. Jadi maksudnya beliau ini, ya, almarhum Al Habib Abdurrahman bin Sagab, beliau memperoleh ijazah, ya, ijazah dirayatan, ijazah ilmu yang bersifat dirayah wa riwayah. Inilah kelebihan ilmu dalam Islam. Kalau orang Barat nggak punya ilmu yang riwayah, kamu dapat ilmu dari siapa? Dari guru tentang apa? Tentang wudu misalnya, cara berwudu. Gurunya dari siapa? Gurunya an sampai ke Rasulullah. Itu namanya ilmu yang bersifat riwayah. Ada riwayatnya di sekolah Rasulullah. Nah, di Barat nggak ada. Di Barat adanya hanya diroyah, ya. Ilmunya hanya nggak ada silsilahnya. Itulah kehebatan ilmu kita, ilmu Islam. Ada diroyah dan ada riwayah. Taib. Jadi kesimpulannya, beliau belajar di sana kurang lebih 10 tahun, menimbah ilmu kepada gurunya Muhammad bin Muhammad Bakatsir, ya. Kemudian sampai silsilahnya kepada keluarga Al-Kennedy. Dan beliau mendapatkan ijazah secara keilmuannya diroyah dan riwayah. Kemudian setelah itu beliau pulang dah, ya. Enggak diceritain nih kawin di sana enggak nih? Kalau saya nikah di sana dulu, punya anak, berpulang, pergi sendiri, pulang beramai-ramai, berkembang biak di Madinah, Kairo. Ba'da audatihi, ba'da, setelah audah, apa audah? Kembali. Hi-nya kembali ke mu'allif, ya. Setelah kembalinya min Hadramaut, dari Hadramaut, qama, ya, bitadrisi, beliau mulai mengajar wa ta'lim, dan mendidik fi madaris jam'iyatil khair, ya. Jadi pulang dari Yaman, beliau bergabung ngajar di Jamiatul Khair. Menurut sejarah, Jamiatul Khair berdiri di Indonesia itu, di Tanah Abang, itu tahun 1901. Tapi mulai diresmikan oleh pemerintah Belanda tahun 1905. Ya. Sininan tawilatan tuh. Atau sinin tuh tahun-tahun, tawilatan yang panjang. Maksudnya apa? Ngajarnya lama banget tuh, ya. Bi ikhlasin niyah, dengan niat yang ikhlas. Nanti balik bahasa Arab itu, dengan niat yang ikhlas. Nanti ketahuan di sini berapa tahun, ya. Kurang lebih 20 tahun ngajar. Wa fi'am, dan pada tahun 1349 Hijriah atau tahun 1930, coba lihatin. Beliau lahir 1309 Hijriah. Ya, 1309 Hijriah. Kemudian tahun 1349 udah ngajar tuh. Ya. Luar biasa. Tahunnya tahun 1930. Abah tahun berapa lahirnya? 22. Hah? 1922 kan? Berarti kedua-dua ini 37 tahun tuh. Artinya beliau ngajar ke sini ke Jamiatul Khair, Abah umurnya baru 7 tahun berarti kan? Ya. Gitu kan. Oke. Kemudian rasyahathul hukumatu bi ayyakuna qadiyan fi hadhil bilad. Kemudian rasyah, apa rasyah itu? Dicalonkan. Oh, dia menjadi ini tuh. Dicalonkan, murasyah, ini dia murasyah. Dicalonkan, ya. Hu si mu'alif al-hukumah, oleh pemerintah. Bi ayyakuna, menjadi qadiyan, seorang qadi. Apa qadi? Hakim. Ya,
fi hadhil bilad di Indonesia ya. Jadi singkatnya beliau akhirnya oleh pemerintah dijadikan qadhi ya. Tapi tahun segitu kita belum merdeka ya. Belum. Ya. Kemerdekaan 45 ya. 15 tahun. Jadi yang ngangkat siapa ya? Iya. Atau pemerintah Belanda. Wa katiban lis-suquqi wal wathaiqi. Dan beliau juga seorang katib, seorang penulis ya. Maksudnya dia seorang yang menulis, mencatat ini suquq wal wathaiq, artinya dokumen-dokumen ya, asy-syar'iyyatil arabiyyah yang bersifat hukum-hukum al-arabiyyah dengan bahasa Arab. Ya, perjanjian-perjanjian itu beliau hatta sehingga ustuhira, beliau terkenal dah, populer dah, ismuhu namanya, ba'da dzalik setelah itu ya, setelah beliau diangkat menjadi seorang qadhi dan beliau seorang yang mencatat, menulis dokumen-dokumen ya syar'iyyatul arabiyyah, sehingga beliau ustuhira, dikenal atau populer, ismuhu namanya, ba'da dzalik setelah itu. Dilapa bil Habibi Abdurrahman Al-Qadhi. Dikenal setelah itu oleh orang banyak, Habib Abdurrahman Al-Qadhi. Al-Qadhinya gelar ini ya, seorang hakim. Taib, kapan meninggalnya? Ini namanya ceritanya singkat aja, langsung meninggal aja. Baru terkenal meninggal. Ya. Istiqalu rahimahullahu ya. Sebetulnya gini Bapak Ibu, istiqalu Habib Abdurrahman Al-Qadhi ya. Ini menggunakan dia doa-doa selalu. Istiqaluhu artinya berpindah ya. Rahimahullahu artinya semoga Allah sayang kepadanya. Siapa tuh? Al-Mu'allif ya. Belum meninggal dulu. Min mansibil qada'i, min dari mansabi jabatan, al-qada'i hakim, tahun 1329 Hijriah atau 1950 Masehi. Berarti sudah merdeka 5 tahun ya. Nah, jadi beliau berpindah nih, kayak kami untuk pindah-pindah jabatan dia kan. Udah pindah kan, karir apa pensiunnya? Kepala apa tuh? Gitu ya. Istiqalu berpindah beliau min mansibil qada'i, dari jabatan seorang hakim pada tahun 1950 Masehi, ai ba'da madha 20 aman. Ai artinya katanya ba'da setelah, madha lewat, 20 aman setelah 20 tahun. Oh gitu ya. Benar ya, tadi kan diangkat tahun 1930 kan. Kemudian beliau pindah setelah 20 tahun 1950, benar 20 tahun. Ya, berpindah. Wa huwa fil mansabi kama istiqalu min wazifatit ta'lim fi madaris jamiyatil khair. Ya. Wa huwa, dan beliau fil mansabi dalam pejabatannya, kama sebagaimana, istiqalu berpindah juga, min wazifatit ta'lim dari tadi dia tugas mengajar, fi madarisi jamiyatil khair di sekolah jamiyatil khair ya. Kenapa nih beliau pindah? Nazaran, karena melihat ini ditadahuri, sudah mulai merosot. Tadahur itu menurun. Apanya? Sihatihi, kesehatannya. Ya kan? 20 tahun ya, lama juga ya. Kami ini berapa tahun? 30. 30-an ya. Iya gitu kan. Sebenarnya udah masa-masa yang pensiun juga ya. Jadi fisiknya juga lemah. Tapi beliau akhirnya mengajar-ngajar aja. Artinya beliau berpindah
Dari pertama dari hakim, kemudian juga selain hakim beliau ngajar juga di Jamiatul Khair. Ada rasa-rasa badannya udah mulai staminanya turun, ya. Ditadahuri udah mulai menurun sihatihi, kesehatannya, al-mustamir yang terus menerus, ya, mungkin makin tua kan ya. Mungkin ada batuknya, ada sesaknya, ada capeknya gitu. Udah berhenti dah, enggak kerja lagi gitu. Wa dukhuluhu fi sinni syuyukh. Wa dukhuluhu, dan beliau dukhuluhu memasuki fi sinni di tahun asy-syaykhukhah. Ini istilah. Udah tahun-tahun udah syekh dah. Syaykhukhah. Udah masuk 60 ke atas berarti ya. Waqtafa faqiduna. Waqtafa, dan merasa cukup, ya. Faqiduna apa tadi almarhum, ya. Bi ayyakuna katiban. Beliau menjadi seorang katib disukuki, ya, tadi mencatat-catat dokumen-dokumen yang bersifat syariah, ya. Wa ustadzan, dan beliau ngajar lil muallimin, kepada para guru-guru. Jadi istilahnya udah jadi ulama besar. Beliau tinggalin tuh jadi hakim, beliau tinggalin juga khusus ngajar di Jamiatul Khair. Beliau hanya ambil sebagai apa? Pencatat, ya, dokumen-dokumen, dan sebagai guru bagi para muallimin. Kalau muallim ini sebetulnya orang-orang yang sedang dicetak menjadi guru, ya, para guru-guru. Wal asatidzah, dan para ustaz. Yulki alaihim durusan. Beliau yulki, memberikan, alaihim, atas mereka, atas muallimin, atas apa? Durusan, pelajaran fil usbu'i, di dalam satu minggu, marratan, satu kali, atau marratain, atau 2 kali. Kayak kita nih, kita ngaji di sini, ya, 2 minggu sekali, marratain. Fil baiti wal masajidi, di rumah dan di masjid. Jamaah paham jadi ceritanya? Paham ya? Jadi beliau udah puas dah 20 tahun ngajar, ya, kemudian enggak ngajar lagi, berhenti juga khusus di Jamiatul Khair, khusus di rumah aja sebagai pencatat itu dokumen-dokumen, dan beliau ngajarin para guru-guru dah. Ya. Seminggu sekali, 2 minggu sekali, di rumahnya atau di masjid. Masajid itu jamak taksir dari masjid, ya. Kemudian beliau berapa banyak punya karangan-karangannya. Lahu muallafatun, ya, lahu kembali ke beliau, ya, baginya muallafatun, karangan-karangan. Masyhuratun, yang terkenal atau yang populer, fi ulumil fikhi, pada ilmu-ilmu fikih, wal aqaidi, dan ilmu-ilmu akidah, ya, ala mazhab, selalu disebut ini, ala mazhab al-imam asy-Syafi'i, menurut mazhab Imam Syafi'i. Al-Asy'ari, dan tauhidnya Imam Asy'ari, ya. Wallati, dan allati, yang yahtawi, mencakup, ya, kulla minhuma, setiap minhuma, dari keduanya, maksudnya dari ilmu fikih sama ilmu akidah tadi, ala arba'ati ajzain, atas 4 juz. Ini bukan juz al-Bukhari, bukan juz melon, tapi juz kitab. Ya, juz'un, 1 juz, 2 juz'ani, juz'aini, ya. Kalau 4 arba'ata ajza. Kan ini Bu, saya bawa nih. Jadi Bapak Ibu nanti kapan-kapan juga boleh. Kalau yang jilid 1, 2, 3 kita ngaji sekali ini habis, tipis-tipis. Ya,
Ini saya buat tuh. Di pertama saya spread, kedua sampai ke keempat kenang-kenangan. Nah, ya, mengenang belajar sama Abah Adul. Kalau enggak terbuang-buang, ya kan? Nah kita kan gitu belajar, kita kemana-mana lupa, apalagi isinya. Baik. Jadi beliau ini punya karangan-karangan yang terkenal dalam ilmu fikih, ilmu akidah, mazhab Syafi'i, Imam Asy'ari, dan dari dua disiplin itu fikih dan akidah mencakup ya ada 4 juz. Sama juga akidah juga sama 2, 3, 4. Boleh juga tuh kita ngaji itu bagus. Jadi ini fikihnya, akidahnya kuat. Orang dulu Bu Pak dari tambatan Jamratul Khair, para habaib, para ulama itu udah pakai aja. Ya. Nanti tinggal tambahin udah kuasain. Tapi ini mudah Pak. Cukup buat kita sehari-hari bermasyarakat, jalanin keagamaan ya. Baik, berikutnya. Waqad kataba faqiduna Abdurrahman As-Saghar. Qad kataba telah menulis faqiduna almarhum ya Abdurrahman As-Saghar rahimahullahu, semoga Allah sayang kepadanya. Ini selalu didoakan ya. Apa muallafatihi, karangan-karangannya. Wa tu'tabaru, dan tu'tabaru, karangan-karangan itu tu'tabaru dianggap min altofil asalibi, dianggap katanya altof itu asal lembut. Asalib itu gaya bahasanya uslubnya lembut. Pas enggak tuh? Masa kayak bahasa lembut? Masa Pak? Kayak bahasanya lugas, gampang dibaca, enak dipahami, ya. Itulah kehebatan bahasa Arab, bisa diartikan banyak. Jadi pahamnya bahwa karangan-karangan beliau itu min altofil asalib, di antara uslub-uslub yang paling lugas, bagus beliau juga, ya. Wa anfauha, dan sangat bermanfaat. Wa aqrabuha, dan sangat dekat. Dekat kemana? Ilal qulubi, kepada hati. Kan Bapak Ibu tanpa terasa nih hatinya sudah terpaut nih. Ya, dari awal dengerin, yang kagak pegang buku aja tuh paham tuh. Apalagi pegang buku tuh, udah nyambung ceritanya tuh. Nah ini karena bahasanya beliau ini, saya lihat juga, wah enak ini. Gak usah tinggi-tinggi dah, gaya-gayaan tuh agak paham aja. Ini aja paham, sama juga isinya sama kita. Baik. Kemudian mana hilang? Ya, wal uquli, itu ada wawu atop, ilal qulubi wal uquli namanya. Jadi apa? Kayak bahasanya enak, lugas, bermanfaat, dekat pada hati dan akal. Artinya mudah dipahami gitu. Fi dirasati ulumil fiqhi, pada dirasah apa? Dirasah kajian ilmu fikih wal aqaid al islamiyah, dan akidah Islam. Gitu. Kama sta'mal al muallifu fi ta'lifiha al bu'da, kama sebagaimana istamala menggunakan siapa? Al muallifu, si pengarang. Siapa yang tahu selain bahasa Arab mu'allif apa tuh pengarang itu bahasa Arabnya? Suka kita dengar kita tahlilan dibacain tuh. Mu'allif dan musannif. Ya kan? Musannif sama artinya, musannif itu nama mu'allif, pengarang. Kama sebagaimana istamala digunakan ya, al mu'allif, si mu'allif menggunakan fi ta'lifiha, dalam karangannya, al bu'da, menjauhi, kullal bu'di, sangat menjauhi. Maksudnya apa nih? Anil mustalahatil fanniyah, dari istilah-istilah yang rumit-rumit lah di sini, yang susah-susah gitu. Ya.
Jadi betul Bapak Ibu, saya perhatiin, coba kita baca Fathul Mu'in. Wah, ada ribet-ribetnya tuh. Fathul Qorib ada tuh. Jadi bagus juga nih hadisnya. Makanya para habaib banyaknya ngajiin aja. Ini selesai pindah ke Kifayatul Akhir. Udah. Nanti baru mau itu pendalaman ke anak itu. Baik. Hatta yash'ura, ya, sya'ara yash'ura, hatta ada an mudmarah, sehingga yash'ura merasakan. Siapa yang merasakan? Al-qari, para pembaca, annahu, sesungguhnya, ya, karangan-karangan itu apa? Mustafidun, sangat bermanfaat. Wa mausulun, dan sampai tuh ilal muradi, kepada tujuannya. Bisuhulah, bi dengan suhulah, wa yusrin dengan mudah, wa yusrin dan gampang. Terserah Bapak Ibu mau dengan gampang dan mudah. Dengan mudah dan gampang, enakan mana tuh? Itu namanya dunia terjemah. Ya. Jadi nanti orang udah belajar nahwu, udah paham kaidahnya, dia belum tentu paham nahwu. Satu tuh. Kemudian udah paham nahwu, suruh baca kitab, belum tentu benar bacanya. Dua. Kemudian yang ketiga, udah bacanya benar, belum tentu paham isinya, karena perlu ma'ani, barusan kosakata. Udah paham ma'aninya, tahu, belum bisa pahamul makruh, memahami dengan baik, dan terjemahnya yang bagus. Ya. Baik. Mu'allafatuhu, sekarang karya-karyanya atau karangan-karangannya. Fid durusil fiqhiyah, di dalam kajian-kajian fikih, tatanawalu membahas masailah katsiratin, masalah yang banyak. Fil fiqhi, di dalam fikih. Wal ibadati, dan ibadah-ibadah. Lis-sighari, bagi anak-anak kecil. Wal kibari, dan bagi orang besar. Makrunatan, yang makrunah disertai, yang diiringi juga. Biadillatiha, dengan dalil-dalilnya. Kalau Bapak Ibu yang pernah ngaji ini sebelumnya, jilid pertama, jilid kedua, jilid yang ketiga kagak ada dalil-dalilnya. Kagak ada disebut ayatnya, hadisnya enggak ada. Ya. Namanya juga buat yang dasar-dasar, ya. Ini ibu-ibu ini udah ahli ilmu nih. Udah ngaji lama musazah, ya. Udah langsung tingkat 4. Ya. Langsung dengan dalil-dalilnya. Makrunah, disertai atau diiringi, biadillatiha, dengan dalil-dalilnya, minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, wasunnati, dan dari sunnah an-nabawiyah, maksudnya dari hadis-hadis Nabi, ya. Wa ijma'il ummah, dan kesepakatan umat. Wal qiyasi, dan qiyas. Nah, ini kita mendapatkan beberapa istilah. Ijma'ul ummah, apa sih itu? Qiyas, apa sih itu? Nanti semua dibajabarkan, ya. Begitu. Wa qad istamala faqiduna, dan almarhum kita ini istamala, telah menggunakan juga. Menggunakan. Rahimahullahu, semoga Allah sayang kepadanya, fi ardi, di dalam memaparkan, muallafatihi, karangan-karangannya, fil fiqhi, di dalam fikih, ibaratan jamilatan, sebuah ungkapan yang indah, wa basitatan, dan yang basitah, yang mudah. Tuh, indah, mudah, bagus, mudah. Kan ada orang ngomong ribet banget, ya. Muter-muter apa, ya. Ujung-ujungnya apa ngomongnya? Kalau habis ngaji
Liyastaw'ibal qari, ya. Liyastaw'iba, li agar yastaw'iba, menguasai, memahami al-qari, para pembaca, maksudnya agar para pembaca menguasai, memahami mimma yahtaju ilaihi, mimma diantara apa yang diperlukan olehnya, dibutuhkan olehnya. Jadi yahtaju itu dibutuhkan olehnya. Mimma ma'a disertai tajannubin, apa, menjauhkan zikril khilafi, menyebutkan al khilaf, perbedaan pendapat. Jadi Bapak Ibu nanti ada buku fikih ketika menyebut perempuan istri sama suami habis punya wudu nempel, batal apa kagak? Batal, dalilnya banyak. Kagak batal, dalilnya. Ada buku yang begitu, tapi di sini kagak. Ya, di sini. Di sini apa? Mimma yahtaju ilaihi, ya, apa yang dibutuhkan oleh si pembacaannya. Mata janumi, dengan dia menjauhkan zikril khilaf, menyebutkan hal-hal yang bersifat khilafiyah. Wa kadzalika, dan demikian juga a'tal muallifu, si mu'allif ini a'ta, memberikan suratan salimatan naqiyatan lil fiqh, memberikan sebuah surah, gambaran salimah yang bagus, ya, naqiyah yang bersih, lil fiqhil islami, pada fikih Islam. Artinya gambaran yang mudah dah, ya, biasanya kagak ribet pokoknya. As-sunni, sunnah, as-syafi'i, ya, artinya kalau fikih Islami as-sunni maksudnya mengikuti ajaran Nabi, itu namanya pakai nisbat. As-syafi'i mengikuti ajaran Imam Syafi'i, begitu. Alladzi yang ba'athahu Allah bihi, alladzi yang ba'athahu Allah, ba'atha, mengutus, bihi, dengan, ya, dengannya siapa? Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk mengajarkan Islam dengan mudah. Kemudian bagaimana akhlak beliau? Kalau ngaji tidur? Enggak. Ngobrol? Kagak. Akhlakuhu, akhlak beliau. Kana rahimahullahu fasihul lisan. Beliau ini, semoga Allah sayang kepadanya, fasihul lisan. Lisannya itu fasih. Fasih paham ya? Ada orang ngomong cadel, ini enggak fasih ini. Kemudian jadi kana rahimahullah fasiha, cara bacanya jadi khobar kana. Fasihal lisani. Beliau lisannya fasih. Kemudian sarihal alfaz, lafaz-lafaznya jelas. Kan ada orang ngomong tuh nggak jelas ya? Oh ya, giginya udah nggak ada kali. Wa kana yaqulu, ya, al-haqqa, masyaallah. Beliau selalu ngomongnya benar tuh. Madama yurdillahu, madama selama yurdillahu, Allah ridho. Jadi beliau itu ngomongnya selalu benar. La yaskutu anil munkar, dan beliau la yaskutu, kagak diam, tidak diam, la tidak, yaskutu diam, anil munkar, dari kemungkaran. Kalau kemungkaran emang sudah ngomong, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, dia harus merubahnya dengan tangannya. Itu. Maka kekuatannya, powernya, jabatannya, kekuasaannya. Kalau kagak mampu, fabilisanihi, dengan lisannya. Tong, jangan mabok depan rumah saya. Jatuh. Apa tuh? Itu apa? Tempelan tembok. Oh. Tadi mau dirontokin dulu.
Di mana di sini? Iya. Ya. Baik, hati-hati ketiban. Jadi tadi saya mana tadi? Mungkar. Tidak diam ya dari melihat kemungkaran. Wa ma'dzalik haliman ya. Jadi walaupun beliau tidak bisa diam melihat kemungkaran, wa ma'dzalika, dengan kondisi begitu beliau adalah orang yang haliman, orang yang lembut fi ta'amulihi, di dalam interaksinya manasi, bersama manusia orang. Bapak Ibu, saya juga melihat tuh, saya udah 2 kali duduk bareng begini. Habib Rizik itu lembut banget, lembut. Assalamualaikum, semua ditanyain tuh, lembut banget. Artinya beliau bekerja tuh dengan ilmu, pikiran, dan keyakinan tuh. Tapi ngeliat kemungkaran kan gak bisa diam ya, tapi lembut semua. Orang-orang yang tadinya ngeliat kata kasar, apa udah ketemu, enggak, lembut banget ya. Yang lain mah itu dibuat-buat aja oleh media ya. Masya Allah beliau fi ta'amulihi ma'an nasi, bersama manusia ya. Kemudian yasda'u bil haqqi, ya, beliau selalu menguatkan kebenaran. Wala yakhafu fillahi laumatal laim, dan beliau tidak takut gitu laumatal laim, walaupun ada cacian. Artinya beliau la yakhafu fillah, tidak takut ya dalam memperjuangkan agama Allah terhadap cacian orang-orang yang mencaci gitu. Juga la ya'rifu riya'a, kagak riya. Nah, ini ada bahasa akhlak di sini. Apa riya itu Bapak Ibu? Bukan. Kalau sama itu ujub, takabur. Riya itu ibu-ibu misalnya baca Quran, pengen banget tetangganya tahu ya. Contohnya nih, Ibu Haja Nimah habis ngaji, pas banget, shadaqallahul azim. Tet Bu Haji, assalamualaikum. Wah, langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ngaji lagi. Apa ada keinginan biar tetangga tahu kita lagi ngaji? Itu namanya riya. Ya. Berarti amalnya bukan karena Allah. Itu. Ibu-ibu, mulai besok yang minumnya pakai tangan biar ada pahala ya. Saya kalau umur juga gitu, pas lihat ya ingetin biar nanti ada perubahan ya. Bertemannya kita biar membawa kebenaran ya. Taib, pelan-pelan. Kemudian mana tadi? La ya'rifur riya'a. Jadi ini si mu'alif Habib siapa? Abdurrahman As-Saghar. Beliau tidak mengenal riya. Arti amal ibadahnya semuanya ikhlas karena Allah. Wala tazahur, dan juga kagak pengen dilihat orang, pamer-pamer enggak. Haliman ya, hamiman ini. Lembut ini, lembut banget. Waqaran, orangnya bijak, wibawa. Muhaban, orangnya dikagumi. Inda jami ahlil haram, ya, dikagumi indah oleh jami seluruh ahlil haram, penduduk kampung ya. Laisa bi'yabin, beliau tuh kagak ada aibnya, nggak ada cacatnya. Wala ghiyabin, kagak juga ada mangkir-mangkirnya gitu. Yang diundang entar lu ah, enggak. Suja'an, beliau orang pemberani. La yara mungkaran illa angkarahu bilisani. Tuh. Nah, ini pemahaman secara ini dulu, bahasa dulu. La yara, beliau tidak melihat mungkaran, sebuah kemungkaran, illa, melainkan angkarahu, beliau mengingkarinya bilisanihi, dengan lisannya. Artinya apa maksudnya? Beliau kalau melihat kemungkaran langsung lisannya langsung mengingkarinya, menegurnya gitu. Qanu'an, beliau orang yang qanaah.
qanaah. Apa qanaah di sini? Qanaah Bu itu dia hampir sama dengan zahid dan dengan zuhud dia. Enggak cinta dunia itu. Jadi tawa sebetulnya qanaah itu larinya ke ini. Artinya kagak apa ya? Qanaah itu. Ya zuhud dia rendah hati ya. Qanaah. Artinya dia ridho itu ya. Ridho dengan apa yang Allah berikan tuh. Terima itu kan. Qanaah. Merasa cukup bisa ya, merasa cukup dengan yang Allah berikan. Kemudian beliau zahid, zuhud, ya, fit dunia. Artinya kagak suka hidup yang glamor-glamor, gaya-gaya di dunia. La yuridu syarafaha. Beliau tidak menginginkan, yuridu menginginkan syarafaha, kemuliaan dunia. Wan manzilata, dan kedudukan inda ahliha, di ahli dunia. Wa innama, dan sesungguhnya hammuhu, keinginannya adalah irdaullahi subhanah. Ini kita cari nih. Hanya mengharapkan ridho Allah. Wa innama, dan sesungguhnya hammuhu, apa? Keinginannya hanya mencari ridho Allah. Masya Allah. Ya. Tadi juga mohon maaf nih ikut ngaji hari ini bukan karena kagak enak mau saja. Ini mah bukan, ya. Datangnya biar dapat ridho Allah. Capek-capek dong. Sengaja berapa jam di sini hanya kagak enakan dong, enggak boleh. Ya. Biar kita niat karena Allah, biar tambah ilmu. Ya. Nanti umat sangat perlu ilmu begini nih. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu semua dijeng ustazah-ustazah. Paling kagak jadi dai buat diri sendiri, dai buat suaminya, dai buat keluarganya, begitu ya. Taib, dikit lagi ya. Mahtarama ghaniyan. Ma itu manafi, tidak. Beliau tidak memuliakan ghaniyan, orang kaya. Fi hayatihi, di dalam kehidupannya, lighinahu, karena kekayaannya. Jadi kalau beliau hormat bukan karena kekayaannya, bisa dia akhlaknya, ilmunya, adabnya gitu. Kan kagak boleh dalam agama hadis. Ya, orang yang memuliakan seseorang karena kekayaannya, karena apa tadi? Ya karena kekayaan, itu hilang setengah agamanya. Enggak boleh. Ya. Jadi memuliakan bukan karena hartanya, karena akhlaknya gitu. Saya ulang lagi, ma tidak ihtarama, menghormati, ghaniyan, orang kaya. Siapa tuh? Habib ya. Habib Abdurrahman bin Saghab tidak memuliakan orang kaya fi hayatihi, di dalam kehidupan beliau, lighinahu, karena kekayaannya. Jadi pemahamannya, beliau tidak menghormati kekayaan ya seseorang karena kekayaannya gitu. Sebaliknya juga walah taqara fakiran, dan beliau juga tidak pernah ihtakar, meremehkan. Apa ihtakara? Meremehkan. Bahasa lain apa? Mengecilkan. Ya, bahasanya melihat sebelah mata, memicingkan. Fakiran, orang fakir, di fakrihi, karena kefakirannya. Gitu. Ya bughudul jaha, beliau asal bagat itu marah, artinya enggak suka. Beliau enggak suka jah, kedudukan. Wa yafirru, dan beliau lari min ahlihi, daripada ahli jah. Tawadu banget ini dia. Tawadu, qanaah, zuhud, ya Allah. Wa kana rahimahullahu sya'iran. Ini Ustazah Hamimah juga, ini Bu, ini dia qanaah zuhud nih. Padahal dulu penjabat tinggi di depan. Tapi kagak pandang-pandang, enggak belagu-belagu. Ada orang dekat baru ini udah belagu-belagu. Ya. Itulah pentingnya akhlak dalam ngaji ya. Taib. Wa kana rahimahullahu sya'iran wa katiban wa hasasan. Ya. Jadi kan ini karena
apa? Tarfaul isma wa tansibul khabar, merupakan isim. Kana rahimahullahu. Nah itu. Ya, atau beliau nih Al-Habib Abdurrahman bin Saghab, amal khabarnya syairan, seorang penyair. Dan beliau banyak syair-syairnya atau bait-baitnya. Alim. Sama seperti Siti Aisyah tuh. Luar biasa beliau. Siti Aisyah tuh ahli syair, ahli adab, ahli ilmu. Wa kadiban, dan seorang katib, beliau penulis. Maka beliau menulis buku-buku nih. Dan seorang yang hassasan, seorang yang sangat peka memahami apa tuh lingkungannya gitu ya. Wa aliman, orang alim, faqihan, orang faqih, sinnian, dia sunni banget tuh. Sehari-hari kehidupan di rumah penuh dengan nilai-nilai sunnah Rasulullah selalu. Misalnya cara tidurnya, cara makannya, cara jalannya, begitu. Ya. Syafi'iyan, dan beliau juga cara ibadahnya mengikuti ibadah Imam Syafi'i. Asy'ariyan, tauhidnya mengikuti Imam Asy'ari. Wa huwa, dan beliau ini min ulama'il qillati. Min di sini termasuk ulama yang sedikit. Artinya di zaman beliau tuh jarang yang kayak dia tuh. Ya. Fi ayyamihi, di hari-harinya, artinya dalam kehidupannya. Alladzi, yang jahada, berjuang, jihad, fi sabilil haqqi, di jalan kebenaran. Nah, selesai tuh ceritanya tuh. Wa huwa ghaniyun 'anit ta'rif. Udah, artinya kan kalau memuji terus nggak bisa habis tuh. Udah katanya wa huwa ghaniyun, beliau mah apa namanya, udah nggak perlu lagi terperkenalkan, disebut-sebut dah, orang tahu semua dah. Hebat dah, kalau sudah hebat ahli alim gitu ya. Baik, meninggal dah. Tuwfiya rahimahullahu ba'da 80 sanatan. Beliau wafat ba'da 80 sanah, setelah umurnya 80 tahun. Di sini yang paling tua siapa umurnya? Ini mana ya? Berapa Minda? Di sini 62. Masih kayak 18 tahun aja. 62 ya Allah. 60. Tadi ada, saya mau jalan, saya ngaji dulu. Kalau orang dipuji gitu, langsung dia merasa malu. Malunya sama Allah, ya Allah, kok engkau berikan kepada mulut orang memujinya. Memuji aku ya. Jadi malunya sama Allah. Baik. Mana? Beliau meninggal dunia, wafat setelah umur 80 tahun. Minal hayatil mali'ah, dari kehidupan al-mali yang penuh, bil jihad, dengan jihad. Min ajlid din, demi agama, ya, atau karena agama. Wa kharaja jismanuhu ila maqbaratil muslimin. Wa kharaja, dan keluar. Apa artinya? Jismanu artinya ini apa namanya? Ini setiap bahasanya langsung pendek aja. Artinya usungan jenazahnya itu tuh. Ya, keluar di bawah. Ila maqbarah, ke kuburan al muslimin. Haitsu dufina fiha, ya, di mana dufina, beliau dikebumikan, fiha, di makbarah tersebut. Di mana kuburannya, Bu? Di Pakojan. Di mana Pakojan? Pakojan itu Jakarta Barat, ya, Kecamatan Tambora. Jadi beliau dikebumikan, dikuburkan ba'daan, setelah shalla alaihil muslimun, setelah orang muslim semuanya menyolatkan. Lihat, sholat itu sholat, alaihi atas imam, ya, atas pengarang, al muslimun orang muslim.
fil Jami'il Kabir, di masjid besar, fi Pakojan, fi tanah koja, masa baca fi Pakojan. Masjid apa ya di sana ya? Barat ya. Iya. Pakojan itu Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Jakarta, wa kana yauman masyhudan. Masya Allah. Dan hari itu beliau adalah hari yang sangat disaksikan oleh semua orang tuh. Banyak yang menghadiri tuh. Ya, Bapak Ibu, ini bicara tentang kematian sedikit. Saya kemarin 2 kali tuh nyolat jenazah jam 10 sama zuhur. Kedua tempat itu saya ketemu ulama-ulama dan murid Aba Subah. Ya. Di tempat pertama ketemu dengan Kiai Makhdum. Beliau ceramah, saya disuruh doa. Di yang kedua ketemu dengan Kiai Maulani. Atau saya kenal dari mana? Saya murid Aba. Oh iya. Hanya bagaimana Ida? Nanya semua. Ya. Nah, beliau sholat, saya yang ceramah atau kalian itu. Jadi Bapak Ibu, ini beruntung kita di sini kumpul dengan anak-anak orang soleh ya. Jadi keberkahannya. Saya muter-muter, alhamdulillah banyak murid-muridnya Ki Haji Abdul Rashid itu jadi orang-orang hebat. Ya. Itu kenapa? Karena keikhlasan ngajarnya itu. Ya. Taib. Ungkapan-ungkapan ini semuanya ya ditulis oleh Hafidul Mu'allif, oleh cucunya si Mu'allif, Hasan Hussein Abdurrahman As-Saghar. Ya, udah kayaknya ya. Capek ya. Besok baru tentang ungkapan kata mu'allif, pengantar kitab, baru mulai ngaji deh isinya. Ya. Tapi pelan-pelan tadi kosakatanya nyambung. Kalau enggak tadi ikat aja biar nyambung. Baik, kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita futuhat, pemahaman, dan tambah cinta kepada alim ulama, tambah cinta kepada syariat Islam. Kemudian hendaknya kita semuanya tadi itu buang sifat-sifat penyakit-penyakit qalbiyah, ada riya, ada ujub, ya. Hadirkan kita selalu husnuzon kepada sesama dan jangan merasa paling baik, karena di atas yang alim ada lagi yang alim, yang alim, yang alim. Kita dianjurkan untuk tawadu. Itu lihat beliau itu sangat tawadu, dan upayakan hidupnya selalu untuk agama, untuk Allah. Semoga berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu ya karim wa'fu ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham ya dafiyal bala ya Allah dafiyal bala ya Rahman ya dafiyal rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bareng-bareng ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.